知道我喜欢你，所以才敢一直跟我撸。你知道大家为什么叫他老狐狸吗？关我屁事！真是。Setiap kali pulang sekolah, Ji selalu mampir ke restoran tempat ayahnya bekerja sebagai pelayan. Sejak istrinya meninggal, Liao harus mengurus Ji sendirian. Malam hari setelah selesai bekerja, mereka berdua pulang ke rumah. Suatu malam, ketika Liao sedang asik memainkan saksofonnya, seorang wanita cantik bernama Lin datang untuk menagih uang sewa kontrakan. Saat berbincang, Lin memberitahu bahwa kios baru milik bosnya yang terletak di pinggir jalan sudah siap disewakan. Lin mengingat kalau dulu Liao pernah menyatakan keinginannya membuka salon. Ia pun menawarkan kios itu kepada Liao. Namun, Liao belum memiliki cukup modal. Setelah Lin pergi, Liao mengukur baju Ji sambil berkata bahwa daripada terus mengontrak, lebih baik mereka menabung untuk membeli kios sendiri. Meski gajinya kecil, jika mereka sabar menabung selama 3 tahun, impian itu pasti terwujud. Ji sangat senang mendengarnya, karena sejak lama ia ingin merealisasikan salon impian mendiang ibunya. Suatu siang sepulang sekolah, ia diganggu oleh 3 bocah yang mengejek ayahnya karena miskin. Ji hanya bisa diam menahan amarah tanpa berani melawan, karena mereka lebih besar darinya. Malamnya, Ji menemani ayahnya menghadiri pesta pernikahan adik Liao. Seusai acara, karena kebanyakan minum, Liao mabuk berat dan muntah-muntah. Dalam kondisi setengah sadar, Liao memberitahu Ji bahwa ia baru saja mendapat pinjaman uang dari adiknya. Bukan hanya cukup untuk membeli peralatan usaha, tetapi juga cukup untuk membeli kios. Ji sangat senang mendengarnya, karena mimpi mereka kini semakin dekat untuk terwujud. Keesokan paginya saat sarapan, mereka berdiskusi mengenai kios mana yang akan dibeli. Liao berencana menanyakan kepada Lin apakah kios yang ditawarkan sebelumnya masih tersedia. Malamnya, Liao mampir ke toko sepeda untuk mencari hadiah Natal bagi Ji. Namun, pemilik toko memberitahu bahwa harga tanah telah naik sehingga kios-kios juga ikut naik hingga 2 kali lipat. Sesampainya di rumah, saat membaca berita di koran tentang kenaikan harga tanah, ia termenung. Ia bingung bagaimana cara menjelaskan kepada Ji bahwa uang mereka kini tak cukup untuk membeli kios. Sepulang sekolah, saat berteduh di warung karena hujan, Ji bertemu seorang kakek tua yang naik mobil mewah. Ia dikenal sebagai juragan tanah bernama Si, atau biasa dipanggil kakek bos. Orang-orang sangat menghormatinya karena kekayaannya yang luar biasa. Melihat Ji kehujanan, kakek itu mengajaknya masuk ke mobil. Dalam perjalanan, dengan nada bercanda namun menyeramkan, kakek berpura-pura ingin menculik Ji. Ji hanya bengong. Malamnya, saat makan bersama ayahnya, Ji bercerita tentang pertemuannya dengan kakek tua itu. Liao lalu memberitahu bahwa kakek bos adalah orang yang sangat ditakuti di kota itu dan sering disebut sebagai sang rubah tua. Mendengar itu, Ji terkejut. Liao akhirnya harus jujur kepada Ji bahwa mereka tidak jadi membeli kios karena harganya sudah naik 2 kali lipat. Ji merasa kecewa. Keesokan harinya, saat kembali bertemu kakek bos di warung, Ji dengan polos menghampirinya dan mengatakan bahwa ia tidak takut kepadanya. Mendengar itu, kakek justru kagum. Ia pun mengajak Ji masuk ke mobil dan berbicara banyak hal, termasuk cara menghadapi lawan. Menurut kakek, kuncinya adalah informasi. Jika seseorang tahu kelemahan lawan, maka ia bisa menang tanpa harus menggunakan kekerasan. Malam itu, Ji menangis di taman karena belum bisa mewujudkan impian almarhum ibunya. Liao datang menenangkan dan berkata bahwa meskipun tertunda, impian mereka suatu hari pasti terwujud. Akhir bulan, akibat cuaca dingin, Liao jatuh sakit. Ketika Lin datang menagih uang sewa, Ji memberitahu kondisi ayahnya. Setelah melihat keadaan Liao, Lin mengajak Ji makan di luar.
Saat di kedai, Ji menceritakan impiannya untuk membeli kios dan meminta Lin membantunya menurunkan harga kios tersebut. Lin berjanji akan mencoba membantu. Keesokan harinya, Lin mengantar Ji ke rumah kakek bos. Ji sangat kagum melihat kemewahan rumahnya. Saat berbincang, Ji menawar harga kios, tetapi kakek bos menolak. Ia memberi pelajaran bahwa dalam bisnis, perasaan tidak boleh dilibatkan. Malamnya saat Ji pulang bersama kakek bos, Liao panik. Ia khawatir dan memperingatkan Ji untuk tidak terlalu dekat dengan kakek bos karena bisa berbahaya. Namun, Ji tak mau mendengar dan masuk ke kamarnya sambil berkata. Beberapa hari kemudian saat Natal, Liao membawa hadiah spesial untuk Ji, termasuk sepeda baru. Awalnya Ji masih marah, tetapi setelah melihat hadiah dari ayahnya, ia kembali senang. Sementara itu, suatu malam di restoran, Ji tak sengaja mendengar Lin berbicara dengan pesaing bisnis kakek bos. Dari pembicaraan itu, Ji mengetahui bahwa Lin berkhianat dan berencana menjatuhkan kakek bos. Ji segera pulang untuk menyampaikan hal itu kepada kakek bos. Mendengar kabar tersebut, kakek bos terkejut. Keesokan harinya, Ji mendapati Lin datang ke rumahnya dengan wajah penuh memar. Ia menangis dan bercerita bahwa dirinya baru saja dipecat oleh kakek bos. Mendengar cerita itu, Ji merasa bersalah. Beberapa hari kemudian, ia mengetahui bahwa kios di seberang baru saja ditinggalkan pemiliknya karena dianggap angker. Ji berpikir harga kios itu mungkin turun dan bisa mereka beli. Namun, Liao menolak ide tersebut. Ia tidak ingin memanfaatkan musibah orang lain demi keuntungan pribadi. Ji tidak setuju dan berkata, "Masalah mereka bukan urusanku." Liao pun menamparnya. Tanpa persetujuan ayahnya, Ji tetap ingin meminta kakek bos menurunkan harga kios angker itu. Saat menunggu di depan warung, ia bertemu kembali dengan para bocah yang dulu pernah membulinya. Kali ini, Ji dengan percaya diri mengancam mereka, dan mereka pun ketakutan. Ji semakin yakin ingin menjadi seperti kakek bos, seseorang yang ditakuti dan dihormati banyak orang. Namun, di pabrik kakek bos, meski Ji menangis, kakek tetap tidak menurunkan harga kios. Saat berbincang, kakek bos menceritakan bahwa dulu ia pernah satu lift dengan Liao dan istrinya di rumah sakit. Saat itu, Liao baru saja menyambut kelahiran Ji, tetapi ia berusaha menahan kebahagiaannya agar tidak menyakiti perasaan kakek bos yang baru kehilangan ibunya di hari yang sama. Kakek terdiam melihat sikap empati Liao. Dalam perjalanan pulang, kakek bos bercerita bahwa meskipun terlahir miskin, ia berhasil mengubah nasibnya dengan menghapus empati dari hidupnya. Namun, saat Ji berkata bahwa ia tidak ingin menjadi seperti kakek bos, kakek itu terdiam. Kata-kata itu sama persis dengan yang diucapkan oleh almarhum putranya sebelum meninggal. Saat itu, kakek bos sadar betapa salahnya hidup yang ia jalani. Sebelum berpisah, ia akhirnya memutuskan menurunkan harga kiosnya untuk Ji. Di rumah, Ji menangis terharu sambil menulis pesan di kertas untuk ayahnya. Pesan itu bertuliskan, akhirnya cita-cita ibu terwujud. Keesokan harinya, sesuai janji, kakek bos datang menemui Liao. Ia memberitahu bahwa keluarga pemilik kedai telah diusir, dan kini kiosnya sudah kosong. Jika Liao menginginkannya,
Ia bisa membeli kios tersebut dengan harga murah, namun Liao menolak. Alih-alih memanfaatkan kesempatan itu, ia justru memohon agar keluarga pemilik kedai tetap bisa menempatinya. Ia tak ingin mereka kehilangan tempat mencari nafkah, terutama setelah ayah mereka baru saja meninggal. Sikap Liao membuat kakek bos terdiam sesaat sebelum akhirnya tersenyum kecil. Ia menyadari bahwa pria di hadapannya masih sama seperti dulu. Seseorang yang selalu peduli pada orang lain. Sepulang kerja, Ji mengetahui bahwa ayahnya telah menolak tawaran tersebut. Ia merasa marah dan kecewa, lalu pergi meninggalkan rumah tanpa mengatakan apa-apa. Di taman, Ji duduk sendirian. Air matanya terus mengalir. Tak lama kemudian, Liao datang dan duduk di sampingnya. Dengan sabar, ia mencoba menenangkan Ji dan menjelaskan alasannya. Puluhan tahun berlalu, Ji kini telah sukses sebagai pengusaha properti. Namun, berbeda dari pengembang lainnya, Ji lebih fokus membangun perumahan murah untuk warga kurang mampu. Saat rekan-rekannya mempertanyakan mengapa ia juga membangun sekolah gratis di setiap proyek perumahannya, Ji hanya tersenyum dan berkata, "Bukan urusanku." Dan film pun tamat.